Nah, kali ini saya akan membahas tentang dengan pamor atau kondisi yang diyakini bertuah buruk ya, sehingga banyak orang yang menghindari. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pamor atau kondisi yang diyakini bertuah buruk ya, sehingga banyak orang yang menghindari ya. Nah, apakah memang benar seperti itu atau sebaiknya kita bagaimana ketika istilahnya waktu dapat keris-keris yang dianggap bertuah buruk seperti itu ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kebetulan saya punya salah satu pusaka yang oleh sebagian orang itu kondisi pamornya itu dianggap bertuah buruk ya, dan sebaiknya tidak dirawat atau tidak disimpan ya. Karena memang konon keris ataupun tombak atau pusaka lain yang memiliki pamor seperti ini, nah kalau ini nerjang landep ya, jadi sebenarnya ini bukan nama pamor ataupun nama dapur ya, tapi lebih kondisi sebuah pamor yang sampai nyebrang ke tepi bilah, namanya nerjang landep. Nanti tak tunjukkan detailnya ya. Nah, sebenarnya selain pamor nerjang landep, ada pamor sirah boyo itu yang konon bertuah buruk. Terus ada pamor buntel mayat atau buntel mayat, saya sudah pernah bahas ya, dan itu konon dianggap juga pemilih atau nggak cocok atau sebaiknya tidak dirawat gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan ada kondisi-kondisi pusaka yang lain seperti kayak ngelungkup atau pegat wojo, itu konon bertuah buruk ya. Dan juga kayak pamekang jagat, ada yang anggap itu jelek, ada yang anggap itu malah bagus, malah dicari ya. Termasuk yang kita bahas kali ini adalah yang nerjang landep, karena memang mungkin sangat banyak ya pusaka-pusaka seperti keris atau tombak dengan kondisi pamornya nerjang landep atau sampai tepi bilah gitu ya, nyebrang atau nerjang ke tepi bilah, ke sisi tajam Pak gitu ya. Landep itu artinya tajam ya, jadi pamornya itu nyebrang ke tepi tajam. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk pamor-pamor seperti ini konon kalau di dunia perkerisan ada yang meyakini, bahkan banyak ya, itu kalau disimpan bisa membuat si pemiliknya itu akan banyak masuk dalam masalah atau kesalahpahaman, konon kata seperti itu. Tapi ada juga yang mencari ya, bahkan menyimpannya, karena meyakini bahwa kalau suatu saat istilahnya ada suatu masalah atau kasus, dia nanti itu bisa mudah istilahnya lolos lah, kayak seperti itu ya. Nah, sebenarnya untuk pamor nerjang landep sendiri itu memang pernah dibahas ya oleh para sesepuh-sesepuh perkerisan ya. Jadi salah satunya almarhum Empu Totok Brojodiningrat ya, dan Pak Budi dan beberapa sesepuh yang lain kayak gitu ya. Dan memang ada dua pendapat ya untuk pamor nerjang landep ya. Tapi memang banyak yang meyakini itu bertuah buruk. Tapi ada juga yang justru merawatnya ya dengan tujuan tertentu ya. Dan ini adalah detail dari bilah tombak yang memiliki pamor nerjang landep ya. Sebenarnya ini pamor sudah sakler ya, cuman sebelum nyampe pucuk itu sudah belok ke tepi atau ke sisi tajam atau sisi landepnya ya. Nah itu, jadi ini yang disebut pamor nerjang landep ya. Jadi ini sebenarnya sebuah kondisi ya. Jadi ini bisa pamor apapun. Kalau yang nerjang sampai tepi bilah itu disebut nerjang landep, dan oleh sebagian besar orang pusaka entah itu keris atau tombak dengan pamor seperti ini dianggap bertuah buruk dan banyak yang menghindarinya ya. Keris dengan pamor nerjang landep bagi orang tertentu diyakini mempunyai tuah yang kurang baik untuk pemiliknya, karena diyakini memiliki aura yang membuat pemiliknya sering masuk ke dalam alam sengketa ya, dan misunderstanding. Meski demikian, ada masyarakat yang menyimpan keris dengan pamor nerjang landep dengan tujuan jika suatu saat dia melakukan suatu kesalahan, dia bisa terhindar dari hukuman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau saya pribadi, sebenarnya saya penganut dari sebuah keris atau pusaka itu dibuat dengan
doa baik ya. Karena orang pesen pusaka itu kebanyakan untuk kebaikan, pasti untuk istilahnya atau harapan-harapan baik ya. Jadi seperti itu. Walaupun dalam perjalanannya kayak misalnya keris nerjang landep ini yang awalnya kan mungkin ini tujuan dibuatnya oleh Simpu adalah pamor sodo sakler ya, sodo sakler yang lurus sampai pucuk gitu ya. Tapi karena memang ditempa kan nggak bisa dilihat kalau waktu pas panas itu ya. Atau lagi kan warnanya nggak bisa dibedakan. Taunya ya setelah sudah jadi dingin itu ternyata pamornya belok nerjang landep Pak gitu ya. Tapi saya percaya memang di awalnya pembuatannya, niatnya sama doa-doa yang dipakai itu adalah doa-doa yang baik, tujuan yang bagus ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman sendiri sebenarnya itu bebas ya. Teman-teman mau meyakini yang mana. Kalau saya sih tipenya selain dari konsep awal pembuatan pusaka, saya juga orang yang penasaran. Jadi memang harus buktikan sendiri ya. Sebenarnya nggak seburuk yang dibilang orang-orang kayak gitu ya. Makanya sampai saat ini pun saya rawat dan tetap saya minyakin, rutin saya minyakin. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Pambukaning warono tarlen saking liyep layaping aluyup pindo pesating superno sumusup ing rasa sejati. Sebagai pembuka pintu penyekat tidak lain dengan cara transenden seperti melesatnya mimpi menyusup dalam rasa sejati.